Itu siapa itu yang hampir membuat celokone Astadewa iku sapa? Ayo pengaruh Islam kuwi sing kegawa Sapa? wong kapisan ana ing tanah Jawa kang aran Syekh Subakir. Saretiku. Sahabat Syiar yang berbahagia, undangan Sang Hyang Brajadharma akhirnya kami penuhi. Tepat di malam purnama, kami pun berinteraksi. Namun, sebuah tragedi pun terjadi. Isak tangis tim Syiar dalam gelap tak terbendung lagi. Seperti apa kisah selengkapnya? Tetap di Syiar dalam gelap. Anda harus tahu kalau kedatangan kami di tempat ini diundang oleh Brajadharma. Anda pasti kenal. Para Sang Hyang padha wedi pengaruhe arep ilang ana ing alam dunya utawa alam gaib. Jadi Astadewa hampir cilaka dengan Syekh Subakir, yang pada akhirnya Baruna turun tangan untuk membantu Astadewa. Itu lokasinya di mana itu? Apa sih alasan yang paling kuat tuh kenapa Brajadharma itu marah dan pengen ketemu saya itu? Awakmu roh sing paling cerak kalian Syekh Hasim Bahadur, kamu awakmu. Kita selesaikan di istana bersama Lodaya. Jangan lancang di tempat kami. Aneh komplain ya. Kita ngapain di sini? Sifar Mas. Kita di mana ini? Tolongku Mas. Kita lagi di tempat. Bukannya kita Jangan mau ke kau Pekalongan. ikut campur Baruna. Astagfirullahaladzim. Minum. Air. Yang kuat. Insya Allah. Ya. Udah WN, udah. Alhamdulillah udah terlewati. Makasih ente udah selalu ngejaga aneh, doain aneh. Iya. Allah yang balas kebaikan ente. Udah, ente harus kuat. Kita udah lalui semuanya. Iya, udah laluin lah. Dia akan selalu merusak pikiran murid-muridmu semua. Iya, terutama itu. Agar ini selesai, tidak ada pengungkapan Sang Hyang yang lainnya. Karena Baruna sudah mengancam 8 Sang Hyang. Brajadharma di atas bicara dengan Anda. Iya. Hatinya sudah terketuk dengan keislaman saya. Bangsa kami masuk lewat pikiran, menghancurkan lewat memfitnah kalian semua. Agar ini selesai. Sekali lagi maafkan saya. Ya apa-apa. Saya telah lalai. Kaki. Alhamdulillah. Ini ada maksud tersembunyi nih begini nih. Mau kemana Ki? Menikah chef, magernya. Sabar Ki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Syiar dimanapun kalian semua berada, pada akhirnya saya beserta kru dari Syiar Dalam Gelap yang diprakarsai oleh Korwil Tasik Malaya sampai juga di Gunung Galunggung untuk memenuhi undangan Sang Hyang Brajadharma terhadap persoalan yang pernah terjadi, khususnya di saat kami mengadakan liputan di Gunung Patuha, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, di mana ada perseteruan antara Sang Hyang Brajadharma dan juga Pangeran Lodaya yang menyangkut saya secara pribadi. Di saat ini saya memenuhi undangan Sang Hyang Brajadharma untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan. Walaupun sebenarnya itu semua bukan dari kesalahan saya. Saya hanya mencoba menggali informasi tentang mitos-mitos yang ada di Gunung Patuha. Mudah-mudahan pada malam hari ini pergesekan antara saya dengan Brajadharma bisa terselesaikan dengan baik, dan kami bisa melanjutkan Syiar Dalam Gelap di lokasi-lokasi yang berada khususnya di wilayah Jawa Barat. Nampaknya ada mediator kita yang sudah mulai kerasukan. Oleh sebab itu, kita akan coba mencari informasi siapa yang mencuri atau mengawali liputan ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita gali. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Jangan rapat, jangan rapat. Kenapa dia tadi tiba-tiba masuk? Wah, jangan-jangan pusaka ini. Mau pegang kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhadapan dengan siapa ini? Kenal energinya ini, ternyata bukan siapa-siapa dia. Waalaikumsalam. Loh, kok ngagetin datangnya, biasa nunggu komando dimasukin kok tiba-tiba bisa masuk, Ki? Ki opo, Ki? Awakmu menah ana urusan opo teko mrene? Nah, itulah, Ki. Mungkin sedikit banyaknya Aki sudah tahu mungkin tentang kejadian ketika kita berada di lokasi Kawah Putih Ciwidey di Gunung Patuha, tentang cerita masalah keislaman Lodaya dan juga perseteruan dengan Sang Hyang Brajadharma. Bakal ketawa-tawa maneh kuwi mengko. Lah itu dia, Ki. Padahal kan itu bukan salah saya, Aki yang tanggung jawab aturan. Lah kok nyalahno aku? Ikan Aki yang cerita, tapi ya, kita nggak boleh lah saling menyalahkan, Ki. Artinya saya secara pribadi itu bertanggung jawab lah terhadap apa yang saya lakukan, Ki. Tapi benar ya, Brajadharma itu dalam keadaan murka. Tadinya ini ceritanya le. Nah, iki seru iki. Kita ngobrol di sini, nggak nyari batu atau senderan yang biasa duduk. Wis nang kene wae. Saya perlu minum kopi juga nggak, Ki? Opo kuwi? Ah, itu minuman, Ki. Tapi maaf lah, saya jadi nggak enak juga duduknya tinggian. Oke, Ki. Jadi gimana, Ki, persoalan yang sebenarnya terjadi?
Saka ngendi awakku Dari mana mau mulai? ngawali cerita? Nah, iya ini. Jadi saya juga nggak tahu kenapa kok tiba-tiba di gunung. Waktu itu sih Aki kalau nggak salah masuk di apa namanya di Gunung Patuha dan izin mau ke Wetan. Besoknya itu kita liputan di situ Patenggang. Nah tiba-tiba datang utusan Brajadharma yang marah-marah karena mengetahui atau terbongkarnya tentang perseteruan mereka para Sanghyang, sehingga keluarnya Lodaya dari kumpulan para Sanghyang pada waktu itu. Iya. Lodaya itu marah besar itu, Ki. Dan saya disuruh Lodaya juga untuk menghadap Brajadharma di Galunggung ini. Makanya kita datang saat ini. Aki sendiri pernah ketemu Lodaya dan saya dengar dari Darmo itu sempat kena hukuman oleh Lodaya. Betul apa enggak sih ceritanya yang terjadi, Ki? Jadi mengkene. Jadi begini, Waktu iku pada waktu aku moro. Aku Saya teko datang. ana ing dia datang di nggonane Lodaya, tempatnya Gunung Patuha iku. Iya, betul, betul. Ngerti kedadian-kedadian. ngerti kejadian-kejadian. Tunggu dulu siapa? Kabeh kudune dudu salah awake dhewe. Semua harusnya bukan salahnya kita. Apa yang terjadi? Wong awake dhewe ya ora Orang omong dusta. nggak bilang dusta. Nah iya kan itu betul-betul realitanya seperti Kabeh itu kan. kuwi kasunyatane pancen mengkono. Emang begitu. Iya aneh juga itu. Tunggu dulu nih Ki, ini ada makhluk siapa ini? Wes urusan kono dhisik. Aku ora urusan. Saya berhadapan dengan siapa ini? Alah, lele, kelakonmu kate kaya mengkono. Iya Ki, tunggu dulu sebentar Ki. Saya mau lihat dulu nih. Apa yang Anda lakukan? Ada informasi yang Anda bisa berikan? Hah? Saya berhadapan dengan siapa ini? Canggih, remaja, Bisa Anda memperkenalkan diri? Anggorian. Oh boleh? Anda dari Gunung Galunggung ini? Rin. Hah? Yo ben dirampungke Iya. Bisa Anda urusane. tenangkan diri atau Anda keluar sebentar? Nanti kita lanjutkan lagi. Kedatangan kami di sini bukan untuk pertengkaran. Iya. Kalau Anda berasal dari Galunggung, Anda harus tahu kalau kedatangan kami di tempat ini diundang oleh Brajadharma. Anda pasti kenal. Wong kuwi ngomong apa? Ora cetok. Iya. Apa yang ingin Anda lakukan? Anda kenal dengan Jaya Wiseso? Iya. Dan perseteruan ini antara saya dengan Brajadharma. Saya ada urusan sebentar dengan Jaya Wiseso. Ya, Anda ngomong makanya jangan mulu nggak paham. Gimana Anda nih? Untung dia udah masuk Islam sekarang nih, sabar. Kalau belum masuk Islam makan Anda kali. Nah, iya begitu. Iya, orang masuk Islam. Bikin gara. Apa itu? Bikin darah. Terus Anda ingin tempur? Mau Wiseso? Oh, kalah lah. Anda utusan dari mana? Oh, nyampaikan pesan. Apa itu? Pesan apa yang Anda ingin sampaikan? Akan dihukum. Siapa yang mau menghukum Wiseso? Anak Asadewa. Saya yang bertanggung jawab masalah ini.
Kalau mau memberikan hukuman, berikan kepada saya. Saya siap menanggung resiko. Kedatangan saya ke tempat ini pun untuk bertanggung jawab. Dan saya tidak ingin terjadi pertumpahan darah di alam kalian bersama saudara. Tadi Anda berbicara akan ada informasi yang Anda akan sampaikan. Silakan Anda bicara. Wah, tangkep. Tisu. Saya akan menghalangi Anda. Karena ini urusan saya. Dan kedatangan saya karena diundang oleh Braja Dharma. Ngetes kemampuan saya. Apa katanya? Siapa ini? Anda pengen ngetes kemampuan saya? Iya jelas. Saya tidak bisa melihat sebuah kezaliman. Apalagi kedatangan saya ke tempat ini pun atas undangan Braja Dharma. Buktikan. Sebelum Anda melawan saya, lawan Levi dulu. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillah. Allahu Akbar. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Bagaimana? Saya mau kalah. Kedatangan kami ke tempat ini bukan untuk tempur-tempuran. Saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saya hanya diperintahkan. Jadi Anda hanya menjalankan perintah. Dan sampaikan pada Braja Dharma bahwa saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Sampaikan. Silakan Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Baiklah. Akan saya sampaikan pesan itu. Beliau pun sedang memantau. Ya. Cukup. Keluarkan saya. Oke. Dik. Ada aja lagi ada anak mau ngobrol. Ganggu.
Oke, sip. Aduh, Kiki. Susah kita kalau hidup di dunia persilatan ini. Ada yang nantang. Iya. Masa? Ente mau diculik katanya. Oh, untung punya kesabaran tingkat tinggi. Dua nono sabar ngadepi perkara-perkara. Nah, itulah yang kadang saya juga susah untuk jadi orang yang sabar. Mudah kepancing juga. Kita kembali ke topik. Ya, Ki. Kita kembali ke topik. Pik. Belum sadar Mas. Belum sadar. Oh ya, kerasukan topik itu. Waduh. Dipanggil kerasukan lagi. Jadi gimana awal ceritanya itu? Kok bisa Pangeran Lodaya tuh marah-marah? Kita dimarahin pada waktu itu. Dan saya disuruh ke sini purnama. Dan sekarang juga tepat nih purnama. Purnama penuh. Iya. Iya. Sak temene Sebenarnya Aki Lodaya iku gak muring. Pangeran Lodaya Udah itu nggak tidak marah ya? Iya. Malah ngomong Malah berbicara. waktu iku Waktu itu ana ing kratone. Di keraton Lodaya. Iya, Itu di mana tempatnya itu keraton? rasa tak sebutke. Oke. disebutkan. Sadurunge iku aku dijak marang Kang Mas Jaya Menggala Kang Mas supaya nemoni Aki Lodaya. menemui Pangeran Lodaya. Jadi Aki Jaya Wiseso dengan Eyang Lawu mendatangi Enggak, Pangeran Lodaya? Dia disuruh Eyang Lawu untuk menemui. Oh, jadi Eyang Kang Lawu yang Mas akon menyampai. aku supaya sowan ana ing Aki Lodaya. Menggala menyuruh Jebule si Darma wis ana ing kono. menemui Pangeran Lodaya. Terus Darmo ono en kono, Darmo udah ada di Udah keraton ada. itu. Hmm. Oke. Lama-lama Banjur. paham juga bahasa Jawa aku. Awake dhewe Hah? Kita ngrembug menemui perkara iku. Jadi berempat nih merembuk ya. Lodaya, Iya. Darmo, Eyang Lawu dan juga sampean ya. Apa yang dirembukkan itu? Piye carane bagaimana caranya supaya bisa ngleremke angkara murkane Sang Hyang Bodhidharma. antara mukarnya Sang Raja Dharma ya. Janjane Aki Lodaya kuwi gak muring. sebenarnya Pangeran Lodaya itu tidak marah, Ngomong karo awake dhewe. berbicara dan Kabeh mau wis titi wancine kudu diweruh, semua itu sudah kudu diceritakno. Hmm. Atau ilah uga ngono wis mesti wis eruh. Atailah pasti sudah tahu. Oh gitu. Jadi Lodaya sendiri menyadari udah nggak perlu ditutup-tutupi lagi lah cerita keislaman dari Pangeran Lodaya. Iya. Manusia boleh babagan apa wae sing dadi murkane Apa aja yang jadi Sang Hyang Bodhidharma Sang Hyang Bodhidharma. apa aja kapisan. itu? Awakmu roh Apa tuh? kalahing para Sang Hyang marang pasukane Para Sang Hyang sangka Laut Abang dari laut kang kapimpin Syekh Hasyim Bahadur. Seyatin Tasuk. Cijiku Satu itu Bisa diulangin? Bisa diulangin? kalahe para Sang Hyang. Oh, kekalahan para Sang Hyang. Terus Eling to awakmu. tahu waktu Yo. kejadian Lodaya dengan Hasyim Bahadur. Jadi mereka merasa harga dirinya diinjak gitu karena para Sang Hyang ini kalah dan gak ada yang mau melawan Hasyim Bahadur. Termasuk Baruna sendiri yang kerajaannya hampir diserang itu. Iya. Kaping pindhone para Sang Hyang padha wedi. Pengaruhe Pengaruh arep ilang hilang. pengaruhnya mau hilang ana ing alam donya utawa ana ing alam gaib. atau di Jadi pengaruh-pengaruhe para Sang Hyang bakal ilang.
Masya Allah. Jadi mereka Mangkane khawatir podo ya. Khawatir pengaruhnya hilang. Sopo kae? Ya, oh jadi Kaping telu yang ketiga. mergo ngilmuning Islam karena ilmunya Islam sing ora umum kaya dene suket seperti ana ing tanah lapang ombo garing tinting disumet geni seperti rumput yang cepet ditanam rekatak yang dibakar. kang bapa uga nemoi bakal cilaka wektu iku Bopo. Bapak juga akan menemui celaka pada waktu itu mergo pengaruhing Islam karena pengaruhnya Islam. Karena pengaruh. Jadi Bapak Astadewa maksudnya pernah mau celaka? iya Pernah celaka. nanging Hmm? Namun Baruna roh Baruna tahu njur dislametno marang Baruna awakmu dhewe roh kok le Pak Ustadz tahu Tahu dari mana? iki kok kaya ana sing gondel iki sapa Itu siapa itu yang hampir membuat celokone Astadewa itu siapa? dia ngomong Pak Ustadz katanya ada yang megangin siapa ayo pengaruhing Islam kuwi sing kegawa pengaruh Islam Siapa? wong kapisan ana ing tanah Jawa kang aran Syekh Subakir yang dinamakan saretiku lho wektu iku Apa itu? Gak paham. iya apa ora le mengertinya dia Saya Subakir. pengaruhnya saya Subakir yang membawa Islam ke sini siapa tahu dia Enggak, maksud saya itu Astadewa itu yang hampir celoko itu sama Sopo. Nah kalau misalnya Braja Dharma kan udah jelas tuh Hasim Bahadur. Astadewa itu ikut Sopo, Hasim Bahadur juga atau Sopo? Dia manusia atau makhluk sebangsa jin? manungsa to le Manusia. Namanya Subakir Syekh Subakir. Jadi Astadewa hampir cilaka dengan Iya. Syekh Subakir. Yang pada akhirnya Baruna turun tangan untuk membantu Astadewa. mengkono Itu lokasinya di mana itu? ana ing Gunung Semeru Oh, di Semeru. Dikirain di Tidar. Semeru. Bukan di Gunung Tidar. ya utuh lah sapa sing kondo ning Gunung Tidar bukan siapa yang bilang di Gunung Tidar Enggak, cerita orang itu. Saya juga nggak tahu itu. Berarti benar saya Subakir itu. Tapi kok Astadewa ya bukan Sabdo Palon ya? Mitos itu kan dengan Sabdo Palon. ahli apa wis urusanmu kuwi itu sudah urusan Oh, aku ya wis. ku amung dia cuman nyeritakno Oke, apa oke. kang ono sak weruhku Oke, oke. Jadi seperti itu. Aduh. Tapi apa sih alasan yang paling kuat tuh kenapa Braja Darmo itu marah dan pengen ketemu saya itu? Alasan yang kuat itu apa? Saya manusia biasa. awakmu roh Pak Ustadz tahu Aku tahu. sing paling cerak yang paling dekat kalian Syekh Hasim Bahadur ya amung awakmu namun Pak Ustadz cuma dekat Canghyang Brajadarma penasarane gede marang kang jeneng Syekh Athaillah dengan mula awakmu kudu hati-hati oleh karena itu Pak Ustadz harus hati-hati pawelingku bakal ana kedadean bakal ada kejadian iki sapa sing gondeli le Biasa ini. Kayaknya sih ada yang menyuruh Anda untuk tidak cerita. Energinya sangat halus tetapi keras. dituntasno sik dituntasnya terlebih dahulu ceritane Oke, dituntasi dulu. Silakan.
pawelinge Syekh Haji Bahadur yen awakmu ngadepi Brojo Darmo. Cukup. Ojo lali, Jangan lupa, ojo lali jangan lupa maoso membaca Quran sing yang kaping 114. surat 114. Surah An-Nas. Iya, Oke. Jadi itu mungkin salah satu kelemahannya Raja Dharma, dan itu menjadi pesan dari Hasyim Bahadur. Oke, saya juga mendapatkan informasi itu. Tapi emang masalah segenting itu, Ki. Oh, padahal cuma cerita, Ki. kabeh mau iso dilempengno Semua itu yen kabeh padha roh. biar semua tahu. Tapi saya tetap tanggung jawab lah, Ki. Udah ada di sini. Saya tetap Iya tanggung wingi sampe Iya, Kang kemarin Bopo nglumpukke para sanghyang. sampai Bopo mengumpulkan para jawab. santri. Masya Allah, dikumpulkan. Siapa aja itu yang hadir? Atau yang dikumpulkan? Semuanya? Sarohku Setahu dia, amung Agil Lodaya Pangeran Lodaya, Wah, lo udah yang hadir. Brojo Darmo Raja Dharma, Sangyang Antariku yang semua. antara itu semua. Baruna nggak ikut? Baruna? Dheweke juga melok. Oh, ikut juga. Agni? Sarohku gak Oh, nggak ikut Setahu dia. dia tidak. ngempal ana ing Semeru ngrembak babagan iku. Merembukan panas. Yen babagan kuwi mau kabeh sanjane wis rampung. Itu sebenarnya sudah selesai. Oh, jadi sebenarnya persoalan itu udah selesai. Iya, Ini karena udah hadir juga Lodaya pada waktu itu. Mungkin didamaikan oleh Asadewa itu. Tapi kenapa masih penasaran aja itu si Brojo Darmo itu? saben makhluk nduweni rasa iri, Setiap rasa dengki, lan rasa ala liya-liya. dan rasa lainnya Masya Allah. Wajar wae. wajar saja. Wajar ya. Kenapa Anda getar-getar seperti itu? Apa karena tubuh yang Anda rasuki ini? Ayo jelas le, Oh, Iya jelas, gentenono moro. semua menggantikan. gantiin dia. Ada yang mau gantiin? Apa maneh sing bakal mbok takokke marang aku? Oh, ditanyakan Kabeh wis Saya rasa- temoto. Awakmu kabeh wis ora. semua udah di depan mata. Mung wae siji Namun satu hal sing durung rampung. yang belum rampung, Urusane kalau Sangyang Brojo Darmo urusannya sama si iku wis dadi urusanmu. itu sudah jadi urusannya Pak Ustaz. Aku gak melok-melok maneh. Mau nggak ikut campur. Enak bener. Ning Namun aku bisane mung awasi dia bisanya cuma mengawasi saka kiwa tengen dhuwur ngisor. dari kanan kiri atas bawah. Masa ngawasin doang, Ki? Nggak keren. Arep kepiye maneh? Nggak keren dong. Lagi Aku ki wis kaya ngene. dia udah seperti ini. Iyalah, saya paham lah. Ora sudi kono ubah. Ya nggak sudi buat bergerak. Iya, saya tahu lah, Pak. Anda pasti ada di simpang jalan, bingung. Tapi ya, sebagaimana janji saya bertanggung jawab lah terhadap apa yang terjadi, apapun resikonya. Siapa tahu Lepi juga mau gantiin lah, wakilin saya. Pi ke atas, wakilin Pi. Pawelingku ya kuwi mau Pesannya aja lali. Oke lah, Ngati-ati marang sira kabeh. oke deh Ki. Tetekmu, tetekno lakumu. Tentreming atiku mantung saka ikhtiar lan tungamu kabeh. tentramnya hatiku dari ikhtiar Ikhtiar dan doa. Ya wis yen ngono aku tak bali. seperti kamu. Oke lah. Prinsip saya la haula wala quwata illa billah. Wis durung. Sudah belum? Wes, durung. Wes.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat syiar, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Coyo Wiseso ya. Setidak-tidaknya saya memahami situasi di alam sana gitu. Setelah adanya kejadian-kejadian yang terjadi di waktu kita liputan di Kabupaten Bandung itu, ternyata memang tadi kalau nggak salah ada 3 poin yang menjadi alasan kuat kenapa Brajadharma atau mungkin awalnya para Sanghyang itu merasa murka, khususnya Brajadharma itu. Saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang jelas saya harus bertanggung jawab dan saya juga ingin. Kamera apaan? Saya tadi pegang kamera. Wah, kebanting mas. Wah, ganti. Ganti. Pegang kamera. Ente kan mediator, kenapa pegang kamera? Itu persoalannya. Double job. Jadi udah nih. HP-nya udah, baru kita mulai. Ini baru pembukaan, baru mau mulai. Ini baru mau dimediumisasi. Tunggu pembukaan dulu. Siap. Nanti lo makan acep nih. Itu dingin amat badan Yan. Padahal habis ngerendam air hangat. Gak apa. Gak apa-apa, udah minum. Udah selesaian. Untung kamera tadi nggak jatuh itu. Nanti lagi megang kamera, kesurupan. Masuk ke Wiseso. Wes, udah lewat. Ya sahabat syiar, yang jelas memang intinya sih saya harus tanggung jawab apapun yang terjadi, apapun resikonya gitu. Tapi bismillahi tawakal tuh, kita hanya bertawakal kepada Allah. Bisa diwakilin nggak kira-kira ya? Ada yang bersedia ngewakilin ke atas? Ya gimana ngaku murid tapi nggak ada yang berani? Saya wakilin gitu dong. Ayah Hilman, sini Man. Ente duduk sini, nanti mau dijemput sama Brajadharma. Ente wakilin aneh. Untuk ke sana. Hah? Ya ke sana bertanggung jawab terhadap apa yang sudah terjadi. Saya bilang, saya jadi tumbal siap. Gitu, tumbal lahar. Enggak ngewakilin. Lu kok jahat? Lente mau aneh jadi tumbal? Itu kan guru. Sampai lebih jangan, dia kan penerus. Kalau aneh nggak ada dia nerusin. Kalau ente nggak ada lebih baik. Oke sahabat syiar, oke lah, cukuplah bercanda kita. Yang jelas memang segala sesuatu harus kita tanggung jawab. Ya, mudah-mudahan juga situasi cepat juga berubah. Sebagaimana situasi dulu kita adem ayem sama Galunggung, nggak ada masalah. Apalagi Aki juga salah satu murid dari Galunggung ini, tiba-tiba terjadi hal seperti ini. Oke lah, ini ada mediator kita yang seperti patung. Kita akan coba gali informasi. Oleh sebab itu, ikuti terus penelusuran kami, bukan penelusuran ya, kedatangan kami di Galunggung. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Ini ente apain, Di? Hah? Aneh pagerin biar nggak kesini. Masya Allah, itu udah bisa bikin pagar. Boleh lah, rumah ini belum ada pagar itu. Udah deh, pagarnya jebol deh. Tadi marah-marah ya? Iya, maksud mau ngeluarin pusaka soalnya. Oke. Sudah. Anda bertanggung jawab. Iya, kita makin datang ke sini tanggung jawab. Kecuali kita kabur, nggak datang. Semua akan terima hukumannya. Masa dihukum udah kayak bolos sekolah. Dik, pedang cakra, Dik. Manfaatin. Ente kan dapat pusaka cakra. Apa namanya?
Apa Anda sudah siap? Siap apa nih? Melawan pemimpin kami. Kok ngelawan sih? Ini kan diundang bukan untuk tarung. Ini pasti ujian ini. Iya. Mau ente yang lawan Di, ente dulu deh lawan Di. Nih lawan dulu, Didi. Kedatangan Anda ke sini untuk apa? Kalian yang sudah memulai. Apa yang Anda ingin lakukan? Ini kan urusan Syekh Athaillah dengan Braja Dharma, bukan dengan Anda. Saya hanya menyampaikan. Ya menyampaikan nggak perlu. Sudah siap berhadapan dengan pemimpin kami. Tugas pemberi berita itu menyampaikan, bukannya mengajak tempur. Menyalahi aturan itu kalau begitu. Ada yang berhak menceritakan. Oke kalau begitu. Jangan lancang di tempat kami. Bismillah. 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 Allah. Bismillah. Oke, pesan Anda sudah disampaikan dan sudah kami terima. Sebentar lagi. Sebentar. Ada apa sebentar lagi? Ya, pesannya belum sampai. Udah keluar. Anggu Cep, bantu. Sadar. Ini yang di Ruswandi siapa? Belum tahu nih, Mas. Saya berhadapan dengan siapa ini? Anda di pihak Galunggung atau di pihak kami? Pihak kami sih. Pihak Anda, Syekh. Hah? Pihak Anda, Syekh. Oke. Ada informasi yang Anda akan sampaikan kepada kami? Mohon izin. Izin apa? Untuk memantau. Oke. Silakan Anda memantau bersama yang lain. Boleh saya tahu Anda utusan dari mana? Utusan dari mana Anda? Saya yang mengikuti tubuh ini. Oke. Silakan Anda memantau keadaan di tempat ini. Iya. Werewolf, maksud. Hah? Werewolf. Werewolf. Bulan purnama, maksud. Ini keluarin aja. Iya. Disuruh keluar sendiri. Oke. Oke.
Silakan Anda keluar dari raga Werewolf. anak ini. Werewolf itu apa itu? Serigala. Oke, sahabat siar, ini situasinya semakin panas di cuaca paling dingin. Iya, untung kita hadir di tempat ini. Kalau misalnya kita nggak hadir di tempat ini, mungkin mereka akan datang ke tempat liputan kita di lokasi-lokasi lain. Kita memang sengaja tiap ada persoalan kita mencoba untuk mendatangi ataupun mendatangi sumber dari persoalan itu. Karena kita memang mencoba untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sebagaimana lokasi-lokasi yang lain, kita turut bertanggung jawab dan kita datangi pusat mereka. Mereka ada di mana kita datangi. Baiklah sahabat siar, kita akan mencoba. Saya juga tertarik pengen dari tadi masuk orang makhluk-makhluk, saya masukin aki aja deh. Iya. Bang Sadi udah. Itu Bang Sadi bukan sih? Bang Sadi ya? Jatuh Sadi itu. Waduh. Siapa yang bisa gotong ini? Masya Allah. Berat. Oke sahabat siar, kita pengen tahu apa yang terjadi sama Sadi, mediator kita nih. Baru mau disebutin, tapi kayak bukan aki ini. Bukan ini mah Pak Ustadz. Dibagi ke sini. Oke. Makhluknya masih bersemayam di dalam tubuhnya, tapi memang belum aktif. Saya coba untuk mengaktifkan. Mudah-mudahan ada informasi dan kita tahu secara pasti siapa yang masuk ke tubuh Sadi Pamungkas. Di, jalur-jalurnya coba dibuka dulu, Di. Semuanya jangan bengong ya. Sudah. Bantu baca doa perlindungan. Sudah. Oke, sahabat siar, Didi mencoba untuk membuka jalur-jalur yang ada di Sadi. Iya. Saya berharap memang tidak ada satupun yang membahayakan. Dan saya juga penasaran makhluk siapa yang ada di dalam tubuh Sadi. Di. Ente buka dari kepala dulu. Pecah dari kepala, sambungin ke motoriknya dia. Habis dari motorik baru arahin ke seluruh tubuhnya dia. Terutama ente pusatin di tulang belakang. Posisi celentang lagi. Gak apa-apa, ente tinggal ngedalemin ininya aja, pikiran itu. Sudah. Ya, dari arah depan. Ya, dari arah depan. Terus. Masuk motorik, tulang belakang langsung hantem. Pakai tenaga pikiran.
Terus. Terus. Yang dipusar buka habis itu. Udah, lihat diri, ente salurin. Bantu pakai perana biar dia bisa bangun. Dari sini enaknya. Masuk ke kaki. Ini energinya agak besar ini. Energinya agak besar. Masya Allah. Gimana kita lihat dulu lah situasinya. Benerannya udah bisa nangkep, bisa ngira-ngira ini siapa gitu. Tahu Pak Ustadz. Tapi kan lebih bagus dia ngaku. Gimana jadi Vi? Nanti mau ganti nani nggak ngomong-ngomong ke atas? Siapa Pak Ustadz? Saya ngomongnya siapa? Wah, sudah semakin jelas. Jemput kemana? Itu udah nyampe, udah jemput. Atau waktu masih di Jakarta tuh, jemput. Vivi, Jauh. kok Vivi? Oke. Bisa Anda memperkenalkan diri? Kita butuh pengakuan biar yang lain juga bisa tahu dan paham. Saya berhadapan dengan siapa? Dan apa maksud kedatangan Anda? Darmo, jangan ikut-ikut. Ikut ke istanaku sebentar. Ke istana siapa? Kabuyutan Galunggung. Saya berhadapan dengan siapa? Saya harus tahu siapa yang menjemput saya. Raja Dharma. Kita selesaikan di istana bersama Lodaya. Darmo dan Jaya Wisesa.
kita ngobrol di sini aja, nggak perlu di keraton. Ada yang perlu tidak diungkap agar bangsamu tidak tahu. Cukup Anda yang tahu. Tidak lama. Nggak apa-apa. Ya, karena dua murid saya udah ngizinkan, apa boleh buat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.